warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kembali pengajian dalam kitab Tafsir Khazin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Makna secara bebas, yukhrijul hayya, Dia Allah itu mengeluarkan yang hidup minal mayyiti, dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup, kebalikannya. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, dan Allah menghidupkan bumi setelah bumi itu mati atau gersang. Wa kadzalika tukhrajun, demikianlah kamu juga akan dikeluarkan, maksudnya hari kiamat. Itu makna secara bebas. Kita lihat bagaimana Imam Khazin memberikan penjelasan atau tafsir dari ayat ini. Surah Ar-Rum ayat 19. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy ay yakhrujun nutfah, yukhrijun nutfah, yaitu Allah mengeluarkan nutfah minal hayawan, dari hewan, termasuk kita manusia ini hewan yang berakal, hewan yang berbicara. Maka dalam filosofi ilmu mantik itu disebutkan al-insanu hayawanun natik, manusia adalah hewan yang bicara. Karena tanya je tak pegah haba, maka khun manusia. Prinsipnya semua kita ini hewan, karena banyak persamaan. Ulam yang nak sembayang habis sama. Karena tanya memang le sama dengan hewan. Dari segi makan, sama-sama makan, tidur sama-sama tidur. Pulam ya buang kotoran, sama-sama buang kotoran. Beda katanya mudun, tinan mudun tok bak sumiki dengan bak berbicara. Sekiranya kita tidak bisa bicara, maka kita sama seperti hewan. Tapi Al-Quran sudah menyebutkan bahwa manusia itu sama dengan binatang kalau dia tidak menggunakan hati, kalau tidak menggunakan pendengaran, kalau tidak menggunakan penglihatan, maksudnya tidak beribadah. Kan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Maka tidak salah, filosofi dalam mantik memang begitu menyebutkan. Al-insanu hayawanun natik, manusia adalah manusia adalah hewan yang bicara atau hewan yang berfikir. Jadi kembali ke ayat ini, maksud Allah mengeluarkan yang hidup yaitu mengeluarkan nutfah. Nutfah itu kalau mungkin dalam kamus biologi embrio, bakal bayi, cabang bayi pun ya. Nutfah minal hayawan. Jadi orang yang sudah menikah, ya, terutama bagi seorang ibu, walaupun di sana sumbernya dari ayah, kan ibu memiliki rahim, penyimpanan di sana. Itu nanti ada embrio bagi orang yang hendak melahirkan, orang yang hamil. Jadi embrio itu atau nutfah, dan itu disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, mutqah, alaqah dan sebagainya, itu benda mati karena dia itu belum bergerak. Nutfahnya hanya bergerak, belum bicara. Maka orang hamil muda itu belum ada denyutan di dalam kandungannya, agak lemu-met-met orang hamil muda. Tapi giliran hamilnya sudah 4 bulan nanti, hanya kau met-met
Sehingga gehoi adik, kenal lah tu. Dek sini coba dengar. Oh, ada bayi kan. Itu adik kan, agak sering tu kan. Nah, jadi kalau sudah sekian lama itu sudah bergerak. Itu artinya sudah hidup. Sebelumnya mati, maka Allah mengeluarkan yang hidup itu ya dari yang mati. Wa yukhrijul hayawani minan nutfah. Nutfah menjadi manusia, dan manusia itu nanti setelah kawin juga menghasilkan nutfah, lahilum, terus berputar-putar secara siklus simultan. Artinya manusia dilahirkan dari nutfah, dan nutfah itu dari perkawinan manusia, dan seterusnya. Itu maksudnya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Waqila, juga ada yang memberikan makna tafsir, mungkin untuk lebih dipahami saja. Yukhrijud dujajatu minal baydah wal baydatu minad dujajah. Maksud Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah Allah mengeluarkan ayam dari telur, dan Allah mengeluarkan telur dari ayamnya yang mendawa sabi, yang sabi mendawa. Sawai na manok bo manok. Yang terung ini mi hana but mendawanya ndeput. Sawai na manok bo manok. Awai na manok. Man mi hana manok ke baitu bo manok. Jawab lo man mi hana bo manok. Panai lahir manok. Nyan mi hana but jeut mendawa. Nyan na but hana buat timangnya. Manok lahir dari boh manok itu bit dari manok. Maksudnya Allah sudah sebutkan itu. Yukhrijul hayya, Allah mengeluarkan yang hidup, manok, udip. Minal mayyiti, dari yang mati, boh manok. Hana boh manoknya hana pelung-pelung je. Dah hana musuh. Hana musuh maka akhirnya mati. Dan hana payah kurung, ka kurung tak boh manok, hana payah dah kurung. Kemudian wal baydatu minal dujajah, dan mengeluarkan telur, ya, benda mati telur dari ayam itu hidup. Jadi disinilah maksud daripada reproduksi, ya, dengan berkembang biak. Jadi Allah menciptakan proses berkembang biak bagi makhluknya, termasuk kita manusia di sini. Secara khusus proses berkembang biaknya atau reproduksi dalam biologi untuk katanya orang mukmin atau untuk manusia secara umum disebutkan dalam, yaitu di dalam surah Al-Mu'minun. Proses kejadian manusia mulai dari hamil, kemudian mengandung, kemudian melahirkan, maka itu disebut dalam surah Al-Mu'minun. Khalaqa, tentang nutfah itu, ya, mudghah, ya, dan seterusnya. Jadi lahirlah ilmu reproduksi yang dikemas di dalam ilmu biologi. Maka sering kita sebutkan, jangan pernah itu menganggap suatu cabang ilmu itu seolah-olah di luar Al-Quran. Dan sang urang bangka gejak sekular pu jurusan biologi, wah itu kan ilmu kafir. Yang salah raya orang pegahnya. Masa biologi ilmu kafir? Biologi itu apa? Bicara tentang bio. Bio itu kan hidup. Bicara tentang makhluk hidup. Yang cipta makhluk hidup Allah. Masa itu ilmu kafir? Padahal Allah sudah menyebutkan tentang semuanya di dalam Al-Quran. Cuman kita suka memilah-milah namanya, padahal ilmu Al-Quran itu. Maka banyak sekali dokter-dokter kandungan itu yang sudah super ahli, upah careng ika masalah kandungan. Akhirnya apa? Masuk Islam juga dia. Kenapa masuk Islam? Membaca dalam Al-Quran. Mereka sudah kenyang dengan teori-teori yang mereka praktekkan. Bertahun-tahun mereka praktekkan. Ketika mereka baca Al-Quran, baru mereka tahu. Nyakun teori Aceh, nyopat lagu dalam Al-Quran. Berarti mereka ambil ilmu Allah.
ujungnya sadar masuk Islam. Banyak orang-orang ahli itu masuk Islam karena mereka mengetahui yang apa mereka tahu itu ternyata semua sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian juga diberikan makna yang lain tentang ayat ini. Waqila yukhrijul mu'minu minal kafiri. Ada yang memberi makna bahwa orang-orang mukmin itu dikeluarkan dari orang kafir. Boleh jadi, yaitu mu'allaf. Nyan mu'allaf kaji ke urung iman. Dari mana dia sebelumnya? Kan dari kafir. Berarti Allah dikeluarkan yang udip dari yang mati. Urang mukmin udip, ate ke udip. Ate ke ka produktif, udip. Urang kafir hana udip ate, mati ate. Karena Al-Quran menyebut untuk orang kafir itu mati hatinya. Maka ada ayat yang menyebutkan janganlah kamu salat untuk orang yang mati. Hanggebi sembayang katanya untuk orang yang mati. Nyekan hanjit sembayang baru mati, salah. Hanjit sembahyang jenazah bila orang itu bukan orang Islam maksudnya. Ini kalimat matinya juga Allah pakai untuk orang kafir, mati hati. Jadi kibang sebenarnya ayat fala takum, janganlah kamu mendirikan salat kepada orang yang mati. Mana orang salah mufhum. Kebetulan terjemah tok ge. Yang hon ya sembahyang ba urang mati. Hang gebi sembahyang urang mati. Kemenan hang gebi sembahyang ba urang mati. Artinya dia itu orang kafir. Maka orang kafir yang mati itu kita enggak perlu salat jenazah. Itu hukumnya. Baik. Jadi orang muallaf sebelumnya adalah memiliki hati yang mati dalam pengertian iman, pengertian kita orang Islam. Sementara ketika dia menjadi orang mukmin, dia sudah menjadi orang yang hidup hati. Ini berarti Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul kafiru minal mu'min, dan Allah mengeluarkan orang kafir itu dari orang mukmin, berarti orang murtad. Ya, orang murtadnya nyan orang mati sebelumnya hidup. Orang muallaf orang hidup sebelumnya mati. Semua itu atas izin Allah dan atas kuasa Allah. Walaupun Allah tidak memerintahkan kita jadi murtad, naudzubillah, tapi ketika orang itu murtad juga atas izin Allah. Hanya Allah tidak menyuruh. Demikian juga sebaliknya, maka Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan makna ini luas sekali. Saya dapat bacaan lagi dari ini, ada saya catat sedikit. Nanti ada satu kitab namanya Ar-Ridha, kitab Ridha, ya, ditulis oleh Khalid As-Sabit. Dalam memberikan terjemahan ayat ini, dalam memberikan makna ini, beliau meninjau dari segi penulisnya Khalid Sabit mengutip pendapat seorang ulama, Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi. Beliau ini ulama yang bernuansa tasawuf. Jadi dalam memberi makna ayat yang kita baca ini, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Apa kata beliau? Beliau tulis ya, dalam kitabnya berbahasa Arab. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Beliau memberikan makna bahwa seseorang yang berbuat dosa kemudian memperbaikinya dengan meminta ampunan, maka seperti orang hidup dari kematian. Jadi orang yang udip dalam keadaan bergelimang dosa, dalam keadaan melabu dengan dosa, dalam keadaan mengkelipeh dengan dosa, mengkelipeh Muhammad, dalam keadaan melahub dengan dosa dan sebagainya, dan tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, tidak pernah menunaikan perintah-perintah Allah, itu orang mati.
Nya urang mati berartinya. Berarti tanya le tahu urang mati lagi. Cuma urang mati lagi nya nak buat kedai kopi. Ana pakai tenda lah rumah. Tapi urangnya jak-jak. Jadi betul-betul dia itu gelap. Betul-betul menjauh dari agama Allah. Itu orang mati itu. Menurut pendapat Al-Mursi ini dari segi tinjauan tasawuf. Mati hati dah habis. Jadi orang-orang yang seperti ini bisa saja Allah keluarkan menjadi hidup lagi. Bagaimana mereka itu hidup? Yaitu sedangkan orang yang taat lalu dia menghancurkannya. Saya jelaskan ini dulu. Ketika dia itu bertaubat, orang yang dah benar, lalu bertaubat, dia taat pada Allah, membalikkan keadaannya, menimbulkan keinsafan dan kesadarannya, kamu balik, kau dep kanyan. Berarti Allah mengeluarkan orang hidup itu, orang sadar itu dari sebelumnya tidak sadar. Urang yang godnyan Allah putubit dari urang hana god. Urang taatnya Allah keluarkan dari sebelumnya tidak taat. Dan ini namanya perubahan. Kita sebelumnya tidak peduli apa dengan agama. Giliran tak peduli kau udip tu. Makanya ngekeun Allah geputubit urang yang udipnya dari sebelumnya dia itu mati. Allah menjadikan orang itu taat, artinya hidup, sebelumnya dia itu maksiat, padahal dia sebelumnya mati. Nah, lagi yang gebuh makna dari segi dimensi tasawufnya. Jadinya ngekeun urang udip dari yang mati. Singkat cerita, pokoknya urang maksiatnya urang mati ju, urang taatnya urang udip. Jadi boleh jadi kita ini manusia pada awal-awal itu mati, tidak taat pada Allah, belakangan sadar, jadilah kita hidup. Sedangkan ayat yang berikutnya, wa yukhrijul mayyita minal hayy, kebalikan gebuh makna, yaitu orang yang pada awalnya taat lalu menghancurkan amalnya dengan riya, menghancurkan amalnya dengan membanggakan amalnya, menghancurkan amalnya dengan ujub, menghancurkan amalnya dengan ketidakikhlasan, menghancurkan amalnya dengan bil manni wal adza, menyebut-nyebut lagi orang lagi lebih sedekah. Hanya ngeput timang untuk umbung, sedekah lunjuk yang sedekah lunjuk tabahnya enggak pegah malih urang terima mana kira-kira. Kan itu jadi mati lagi, maka dia itu seperti orang yang mati yang dikeluarkan dari yang hidup. Orang baik di awal itu hidup namanya, belakangan tidak hidup lagi, menjadilah yaitu orang mati. Dia rajin beribadah, itu hidup, tapi ibadahnya itu hancur, jadi mati. Jadi bukan orangnya yang mati, tapi sifatnya yang mati. Maka orang yang rajin beribadah kemudian menghancurkan amalannya sendiri dengan sifat-sifat tercela, sama dengan juga dia sudah menjadi mati. Jadi kalau begitu banyak sekali orang yang mati sebenarnya di dalam kehidupan kita ini, cuman tidak dipasang tenda di rumahnya karena memang bukan orang mati nyawa, tapi mati daripada hatinya. Jadinya bolak-balik oleh Allah. Maka kita diajarkan satu doa oleh Allah oleh Nabi, yaitu sering beliau bacakan, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. Kalau kita baca untuk rame-rame, ya muqallibal qulubi sabbit qulubana, ya Allah tetapkanlah hati kami dalam ketaatan. Maksudnya kita mohon pada Allah menjadi orang-orang konsisten atau orang istiqamah. Ya Allah Nabi Long menjadi orang yang udip, yo mantang udip lo. Baik sampai mantang udip ka mati, nyan tam doa Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah makna daripada ayat ini pada surah Ar-Rum 19. Wa yuhyil arda, dan Allah menghidupkan bumi ba'da mautiha, setelah bumi itu mati.
Apa maksudnya? Ai bil matar. Allah menghidupkan bumi, maksudnya Allah memberikan hujan. Yang berarti kalau pudih bumi oleh Allah. Wa ikhrajun nabat minha, dengan turunnya hujan Allah mengeluarkan tumbuhan. Berarti nyan makna Allah kepudih bumi, bukan bumi bicara, bukan bumi artinya lari-lari, tapi bumi diberikan hujan oleh Allah. Itu namanya Allah menghidupkan bumi. Dan Allah mengeluarkan bumi, maksudnya Allah mengeluarkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pepohonan dari bumi ini, yaitu ikhrajun nabat. Maka inilah yang disebut dengan proses rezeki manusia yang meujian kena dunia. Nah, otak tafai malaikat 10 kiban jamun bab pengajian. Fun Jibril yang meujian kena fun Jibril yang mewahyi ke anbiya. Yang kedua, teman-teman, dua Mikail yang dua Mikail yang meujian kena dunia. Jadi Mikailnya dia itu Allah tugaskan sebagai malaikat, ya, memanage rezeki manusia. Yang rezeki Allah. Maka ngepegat manajerial ke Allah melalui malaikat Mikail yang meujian. Meujiannya kenyambi rezeki. Maka kitanya menyokong musim kung, itu artinya musim yang sedang terganggu rezeki kita. Anacam hagalunya padi kabih mati pekan kakuang. Berarti kita sedang tidak baik rezeki kita pada saat bumi ini tidak hidup. Gilirannya bumi itu sudah basah, yang kaudip padi, kaudip bayam, hidup semuanya itu, maka disebut dengan datangnya rezeki. Yang gumenes li malaikat Mikail. Ya, teman baik mendawa dengan guru fisika. Pane Mikail me ujian kena dunia. Ujiannya kan proses penguapan. Ya sama itu. Adik yang uapkannya kena yang kendalikan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sinkron, maka bagus. Setelah belajar biologi, nanti lihat ayat ini, padukan. Oh, rupanya penguapannya juga proses, ya, proses natural, proses alam yang dikendalikan oleh malaikat sih. Cuman gepegat cara laganya sunnatullah, ada matahari menarik uap panas di laut. Maka air-air itu dari laut diserap ke atas melalui penguapan. Pada saatnya Allah tumpahkan lagi ke bumi, ruah uapannya jadilah hujan. Hujannya rehut bak tanah. Tanahnya na yang rehut lang keruang, na yang rehut lang mon, na yang ilum tanah, bulut tanah. Pada akhirnya tanah air dalam tanah itu juga mengalir ke sungai-sungai. Sungai rehut kuala yang kena terus siklus. Kita belajar buku biologi zaman. Jadi semua itu dalam kendali Allah. Cuman Allah berlakukan sunnatullahnya. Yang hari ini kita belajar secara biologi, secara fisika, secara kimia dan sebagainya. Semuanya itu adalah ilmu Allah. Kita saja yang bodoh, kita saja yang terbatas ilmu pengetahuan. Karena tapi kitanya ilmu yang dia dupu. Padahal kan jadi Allah hidupkan bumi, maksudnya hidup dengan hujan, lalu Allah berikan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Wa kadzalika tukhrajun, dan demikianlah kamu dikeluarkan juga. Ai mislu ikhraji an-nabati minal ardi, sebagaimana keluarnya tumbuh-tumbuhan dari bumi. Tukhrijuna minal quburi lil ba'si wal hisabi, demikian pula kamu akan dikeluarkan pada hari kiamat dari kuburmu untuk dibangkitkan dan untuk dihisab. Jadi sebagaimana uronyo yang bumonyo melahirkan tanaman, maka pada saatnya nanti hari kiamat bumi mengeluarkan kita semua yang sudah berkalang tanah, ya, mungkin ribai-ribai tahun. Bayangkan orang dahulu yang meninggal dari awal, sudah sekian lama dia di balik bumi ini, di alam barzah. Geputubit lam tuli Allah Subhanahu wa taala pada hari bangkit
untuk dihisab dan sebagainya. Berurusanlah dengan kiamat, berurusanlah dengan syurga, berurusanlah dengan neraka, berurusanlah dengan hisab pemeriksaan, berurusanlah dengan hasyar, uro gehimpun yang akan belang padang mahsyar. Mahsyar artinya tempat kita dihimpunkan. Berurusanlah dengan mizan, timbangan amal, ngecek amal, audit istilahnya. Berurusanlah dengan sirat, titi siratal mustaqim. Berurusanlah dengan syakawah, celaka. Berurusanlah dengan saadah, bahagia. Maka semua itu sudah disebutkan dalam ayat-ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah itu sebagai hari kebangkitan. Gepetubit katanya dari bumi yang kita disemayamkan, yang semiyup di liurung kampung, udih la mutahawra kiamat. Ayat ini pernah ditentang oleh kafir dan itu disebutkan dalam juz Amma. Orang-orang kafir mengatakan, apakah mungkin, apakah Allah akan mengeluarkan lagi manusia padahal mereka sudah berkalang tanah dan mereka sudah luluh lantak di dalam tanah, tulang belulang mereka sudah tidak teratur, tulang belulang mereka sudah patah, daging-daging mereka sudah dimakan ulat, rambut-rambut mereka sudah tiada. Itu ditantang oleh orang kafir tentang ayat ini. Dijawab oleh Allah, jangankan membangkitkan yang sudah ada, yang galom napi puna oleh Allah. Hai manusia dari hana je puna. Man pulam yang kana lang tanahnya tinggal rupu bedah sagai terus. Kan sangat mudah bagi Allah. Karena orang kafir mengherankan itu. Bahkan orang kafir menganggap tidak mungkin lagi ada pembangkitan. Kan kita sudah hancur. Jadi itu anggapan orang kafir yang dibantah oleh Allah. Di mana Allah menyebutkan yang tidak ada saja aku ciptakan, apalagi yang ada. Kan tinggal gampang datanya. Yang sama lagi tak tanya yang bawa Jepang. Punya Honda rela je pergi Jepang, kan bersihnya pertanyaan. Hai Jepang, dengarkah ayat hak je kau pergi Honda rela? Mampu jawab Jepang, muatahana pilum pergi ya rela tu. Hai dari hana Honda je pergi Honda. Walaupun Honda itu salah satu nama orang, mereknya Honda, terkenal kan. Mai keun lewatnya. Hai Hondanya talung pergi ke Jepang. Nan-nannya nan long keun Honda. Man yang hana je long pergi, meata rela dah pergi yang mudah dah. Jadi beginilah kira-kira untuk membandingkan analogi. Bagi Allah itu ya akan membangkitkan kita dengan sangat mudah. Allah cuman geyu buat malaikat, yaitu dengan meniup sangka kala, ya, terompet yang super dahsyat. Hana geyup ini baik niat tes. Punya niat tes berarti lagi ni ukun kiamat ini waju. Kan ku dengar citeh le tiga. Kan sangka kalanya kan ming. Menyamik citeh le nai musuh. Tes 1 2. Nyo kan ming. Anjir geteh. Menyo geteh ka kiamat judanya. Ha najit tak dengar le gelinyong katanya. Semua kita akan musnah seandainya malaikat dia tesnya ni no. Maka ji yang hana tes ji yang kesangka kala. Demam menyamik te pasang nyen teh le be nai musuh. Be sampai te le urun dakwah ka hana musuh. Udah le panitia ayak perbaiki yang pelik. Le ni unda ayak pegat mik hau cuma pinang dakwah zaman dah. Geluginya gelugi je. Teh bawai le ana upu tapi punya sangka kala nyen kon hang gete kon hanjik gete memang hang gete le ya merana mandum kan tapi yang lain perlu teh. Jadi geyu menan le Allah nanti ada beberapa kali tiupan sangka kala. Kita baca dalam kitab Kasyful Ghaibiyah mengungkapkan yang gaib-gaib. Karena Kasyful Ghaibiyah kan ada satu kitab Kasyful Ghaibiyah. Itu semua bicara akhirat dalam berita. Nyo jamun buat TVRI pos kurung malam putra. Dunia dalam berita. Yang pos kurung malam bagi urun-urun Tuhan tetap nging dunia dalam berita. Mio tanya nak miat tetap siaran naga. TVRI jamun TVRI tak TV ya siaran naga. Bengah tanya jatah. Mio malam hanya jatah tanya oleh nonton TV. Yang ka jatah urun Tuhan pos kurang malam dunia dalam berita. Tapi dalam kitab Kasyful Ghaibiyah nyan beri akhirat dalam berita. Semua bicara tentang yang belum terjadi berdasarkan ayat dan hadis
Pahami begini nanti akan ngebayangkan terjadi, disebutkan dalam Kasyful Ghaibiyah. Baik, baca udah sambung. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Nyos ayat sering baca Salmina bab urung nikah. Dan di antara kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah maksudnya tanda-tanda kuasaan. An khalaqakum, bahwa Allah menciptakan kamu, kita ini, min turabin, dari tanah. Ai khuliqa aslukum, diciptakan asal kamu, wa huwa Adam, yaitu Nabiullah Adam, min turab, dari tanah. Jadi Nabiullah Adam dalam pemahaman akidah kita umat Islam, pastikan bahwa bahwa Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, dan kita tidak menerima konsep teori Darwin yang menyebutkan manusia ini evolusi dari buah kera. Jadi manusia bukan diciptakan dari kera, dan kita bukan perubahan dari kera. Buktinya kera ini tetap kera. Cini pelara kera mutu 15 tahun kan tetap kera dia. Hana li kera ro bakon kaji kurang bakon kagak tangan dua aku jiji kaji kurang. Hana tetap dia itu kera. Maka evolusi itu bagi kita akidah umat Islam tidak meyakini kita ini dari kera. Tapi kita meyakini kita adalah dzurriyyata Adam. Kita adalah generasi atau anak cucu dari Nabiullah Adam. Dan Nabiullah Adam bukan perubahan dari kera, tapi langsung Allah ciptakan min turab, dari tanah. Lalu kalau memang seperti ini, kenapa ada teori Darwin? Itu kan dalam ilmu filsafat Yunani, terserah kepercayaan orang. Cuman itu menjadi ya bahan-bahan bacaan pada saat kita sekolah dulu. Minimal kita untuk dapat ilmu bahwa teori Darwin itu bukanlah yang kita imani, karena ilmu sih dayoyan. Bahwa kalaupun Darwin mengatakan manusia evolusi perubahan dari kera, bu alias engkong alias apa saja itu, tapi kita bukanlah seperti yang disebutkan. Summa idza antum basyarun tantashirun, kemudian kita ini menjadi manusia yang bertebaran di atas permukaan bumi. Tantashirun maksudnya berkembang biak. Pani lahir tanyo karena mak ngan tanyo gemuk kawin. Pane mak utanyo karena nek utanyo gemuk kawin. Pane nek utanyo karena nek utanyo yatih nyalom gemuk kawin. Nyan geun dzurriyyah sampai teruk bak Nabiullah Adam kedi. Jadi bukanlah dari kera. Tantashirun artinya berkembang biak, dan ini sudah disebutkan lagi dalam ayat yang kita sebutkan dalam surah Al-Mu'minun tadi. Tumbituna fil ardi, di mana manusia ini terus tumbuh berkembang menjadi populasi, jumlah penduduk yang sangat banyak. Sampai hari ini kita sudah miliaran, 7 miliar terlebih kurang hidupnya yang tengah hidupnya. Hana ditambah yang kam meninggal. Namanya tambah yang kam meninggal ya jaya tat. Tapi Allah membuat kita selalu seimbang di atas alam ini. Ada yang hidup, ada yang mati. Saat ada pengumuman orang meninggal, saat itu sedang ada orang hidup. Di mana orang mudiknya hanya buat pengumuman. Tapi punya buat pengumuman, kah hanya sedih dile ke orang meninggal. Hai pakai kakem kah pengumuman orang meninggal. Kan ini kukem tak yang orang lahir. Jadi tinggal buat pengumuman orang meninggal dengan hikem jihna orang lahir. Maka orang lahir lahirnya tidak sunat diumumkan. Hana payah ya cok ming umlasah pengumuman kalahir sidro bayi dari pasangan muda pulan pulin. Hana sunat begak pengumuman menan. Sekira jihnya sunat pengumuman, kalau mabih pengumumannya karena pengumuman lain. Pengumuman innal ye tanya urun lahir nyoka urun meninggal nyopuku kem puku kli. Nah, jadi akhirnya balan lo
Maka orang lahir itu tidak disunatkan, diumumkan. Yang disunatkan apa? Disembelih akikahnya. Hana buat umai ji akikah tadi orang meninggal sunat diumumkan. Kenapa? Supaya orang bisa takziah dan bisa salat jenazah. Nyoba orang lahir hana payah nonton. Ya, hak kerja nak nonton orang melahirkan. Pane je anjing walaupun kamu eubuh hati melahirkan publis. Nak je hana kan. Hai gu madeng pegak video, pegak share bayangkan. Gasar pegah getuh hana pun nonton bak gop. Itu tidak santun kecuali itu dalam rangka membuat video untuk tutorial musibah awak kedokterannya ibi pelajaran prosesi melahirkan. Pelajaran itu untuk diajarkan kepada perawat. Pelajaran itu diajarkan kepada dokter dan itu untuk kalangan internal mereka. Ipudep lah tutorialnya. Menyo orang lahir untuk menyo kalau posisi gini digini, kalau ambilnya begini. Itu mereka yang nonton. Yang nonton itu orang-orang yang jurusan itu dalam ruangan internal mereka. Namanya pelajaran tutorial bagaimana memberikan pelayanan pada yang sedang melahirkan. Nyokan orang biasa juh nampucap. Pegat video, coba dilihat. Orang-orang kita juga, orang-orang Aceh juga berani dia memperlihatkan dia itu sedang proses melahirkan. Berani pegat dan kepedeh bak masyarakat, bak publik. Ya, berarti gasar begah kejip rumah getuhana. Nauzubillah. Ini tidak bagus dan itu tidak santun karena kita bukan tutorialnya, bukan alat peraga katanya. Itu kan hal-hal yang skrip sifatnya, itu tidak boleh ditampakkan depan umum. Kita dulu lima ada zaman dengen miahana dengen bahaya antar malam. Jak kepai rakyat tu. Itik bohong. Berarti dah ada pun dia kena adik tu. Ya, ada pun kena adik. Jadi begitulah dirahasiakan, tidak ditampakkan. Baik, sedikit lagi kita tutup ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara kekuasaan Allah menciptakan bagimu. Kalau tadi menciptakanmu, an khalaqakum tabuh lam. Ino menciptakan bagimu, an khalaqa lakum. Ya, menyebutno an khalaqakum. Menyoino an khalaqa lakum. Empat beda. An khalaqakum, Allah menciptakanmu. An khalaqa lakum, Allah menciptakan untukmu. Beda itu. Allah menciptakan untukmu min anfusikum azwaja, dari jenismu pasangan. Ai jinsikum min bani adama, yaitu jenis dari kamu sendiri, dari anak Adam. Wa qila khuliqa Hawa min tul'in adama. Maka ada yang mengatakan Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Terlepas daripada bagaimana Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, di sini ada perbedaan pemahaman. Ada yang mengatakan bukan diambil tulang rusuk, tapi ada Hawa diciptakan untuk pasangan Adam. Saya baca itu ada hadis yang khusus membicarakan ini. Itu beda ulama dalam memahami. Ada yang mengatakan memang Nabi Adam bak gemakmat enggak ada tulang rusuk secret kagak pegat ke Hawa. Ada yang mengatakan bukan seperti itu maksudnya. Hawa juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada tulang rusuk di sana itu adalah sebagai pasangan hidup untuk dirawat. Maka kitanya sering sebutkan juga istri kita itu adalah tulang rusuk suami. Maka istri mesti dibuat sedemikian baik. Kalau tulang rusuk itu salah-salah bisa patah. Bahkan istri umpamakan tulang rusuk, tulang, karena menunjukkan hanjik berangkaho. Urung-urut tuliang hanjik berangkaho. Ai bek peliang ke urutnya tuliang bek berangkaho nya salah-salah patah.
kena pegah bahawa kita mesti ekstra hati-hati, peduli kepada isteri, perumah, hati-hati. Salah-salah rela maksudnya yang menang kena pegah. Pelihun-pelihun, maka urinangnya buta to'ong petimang. Miah nak to'ong petimang, singit. Yang miah singit, hek resit. Maka buta to'ong petimang, maka pegah isterimu itu ibarat punya lagi ya semacam kayu ya, begat hat bak tawing, bak taputa. Lagi urung pegat awi, pakan je putar awi. Ana dino kana alat canggih. Ya, karena bak pegatnya pelan-pelan, hati-hati. Jadi istri salah-salah itu, salah-salah di petimang itu artinya bisa menjadi masalah. Nah, karenanya berkaitan dengan istilah tulang rusuk. Saya mau sampaikan begini. Terlepas dari Adam le. Nyo kita nyonyo gebi pasangan le Allah dari jenis kita nyo. Jadi pasangan kita adalah jenis kita, maka kita disuruh kawin dengan jenis yang sama, bukan sesama jenis, dan yang sangat beda. Kalimatnya sangat beda. Tahu dari ayat Quran, Allah menciptakan kamu, menciptakan bagimu, memberikan bagimu itu pasangan dari jenismu. Pasangan manusia adalah manusia, itu namanya jenis sesama. Jadi pasangan seorang laki-laki adalah perempuan, di mana laki-laki adalah manusia, perempuan pun manusia. Itu yang Allah mau sampaikan untuk kita, bahwa kamu boleh kawin kalau kamu memang manusia, kamu kawin dengan manusia. Tanya orang agam kawin ngaurinang tabak urinangnya manusia. Islam mengajarkan kita kawin dengan jenis sesama, bukan sesama jenis. Yang dipegang oleh LGBT-nya sesama jenis, salah besar. Yang betul jenis sesama. Arti jenis sesama manusia. Tanya manusia kawin dengan manusia pun. Maka kalau LGBT itu ya, itu membolehkan mereka itu ya kawin dengan sama jenis, itu bersalahan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Namanya kawin sama jenis kan hek dah sering tak pegah. Hek dapat lintu hana teruk. Yang kawin darah baru dapat lintu hana teruk lintu. Karena yang teruk darah baru belum. Katruk lintu ku imum. Hana lintu kalinya apa kan mandua darah baru, maka kahek dapat lintu hana lintu nanti kawin darah baru. Jadi kalau almarhum itu mengatakan, almarhum Kiai Haji Mustafa Ali Yaakob, mantan imam Masjid Istiqlal Jakarta, beliau sudah wafat, dah meninggal. Kalau orang-orang yang membolehkan kawin sejenis, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka berarti sama juga dengan membolehkan kawin dengan binatang. Sama itu, berarti boleh kawin dengan kerbau. Alasannya apa? Kan sama-sama suka. Nya alasannya. Berarti kalau ada orang suka dengan kerbau, ya boleh kawin. Karena apa kan? Alasan suka. Karena apa kan? Kadang agaknya galak agak kubur. Jadi agaknya berarti tidak ada lagi aturan, maka hilanglah aturan pernikahan, menentanglah dengan ayat ini. Jadi saya ulangi, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, dan kita diberikan pasangan oleh Allah dari jenis kita sendiri. Artinya dari jenis manusia. Sama seperti nabi kita. Nabi kita adalah dari jenis kita, yaitu ketua dalam ayat Al-Quran, min anfusikum. Yang bahwa Nabi itu diturunkan dari jenismu, dari manusia. Jadi Nabi itu dari jenis kita, kita manusia, Nabi manusia, maka manusia memimpin manusia. Artinya Nabi sebagai manusia memimpin kita sebagai manusia, maka Nabi itu diutus dari jenis kita manusia. Oleh karena demikian, maka dalam ayat ini terlihat bahwa maksud jenis sesama bukanlah sesama jenis. Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa sakinah
ai litamilu lil azwaji wa ta'allafuhunna, untuk mencocokkan perasaan. Hanya ayat tentang orang mengkawin sering disebutkan. Kemudian sakinah di sini itu ada kaitannya dengan sikin, di mana bahasa Arab itu kadang juga pisau itu disebutkan dengan sikin. Sikin itu alat untuk memotong kambing. Pada saat itu dalam sejarah dikatakan kambing yang meronta-ronta, kambing waktu tanah zia kan embek gede, milawan gede, gepuduk sikin, bang gepuduk sikin, kahanali kambing hosu kambing, hanali katenang. Jadi alat penenang yang kesikin, maka kambing yang embek merontanya dia menjadi tenang setelah dipisaukan di lehernya. Jadi bangka gepuduk sikin mak daku hanale embek gede, kaki-kaki yang embek li hoka katenang. Gena pegah apa hubungannya pisau itu dengan sakinah? Sedangkan tujuan orang kawin untuk sakinah pun untuk puduk sikin kan. Pak hubungannya. Sementara kata-kata itu berhubungan. Sikin alat untuk menenangkan yang meronta-ronta. Sebelumnya tidak tenang dia. Kambing itu tidak tenang. Baru tenang gepuduk sikin, sengap kehan menakun. Orang yang kalau mengkawin hana tenang. Orang belum kawin tu kurang tenang, gena paje hubu dalam sama guun menang kira-kira. Gena thok paje hana sorah ke hana tenang. Begitu dia sudah kawin, ka tenang. Baje kana sok bu kana sok takut. Menang gena begah, ka tenang dan hana lemet, ka tenang. Yang bunuh perasaan hana tenang, sapu hana tenang. Ka kawin, ka tenang. Maka kata sakana yang artinya pisau nyoho dipakai oleh Allah litas kunu, semoga orang yang kawin itu bertenang belage kameng kata peduk sikin hanali karu-karu ya ngena pegah mana si karu lam berarti hanaga kenang sikin hanaga kenang sikin hanku kali mengkawin tapi karu berarti hanaga kenang sikin cip upah sikin deh. Jadi demikian menunggu karena ayat ini begini. Saya dapatkan penjelasan ini waktu lun penataran KUA sudah cukup lama 1997 dulu. Karena saya dulu KUA kan, KUA dulu beda dengan KUA sekarang. KUA dulu kami training dulu 2 bulan setengah. Jadi khusus ngebahas tentang perkawinan, ayat-ayat perkawinan ngebahas mandum dalam berbagai dimensi penjelasan, hukum nikah, saksi dan sebagainya, termasuk ngebahas ayatnya. Jadi ngebahas sikin, sakinah, litas kunu, yang kenyang ngejelaskan apa dasar sakinah itu dari kata sakanun. Gehubungkanlah dengan sejarah diberikan nama sakinah itu dari kata sikin, banyak alat penenang. Maka orang kawin itu mesti dia harus tenang, harus sakinah, harus tentram, karena dia seperti kambing yang sudah ditaruh pisau di lehernya, tidak ada lagi ribut-ribut. Ya, man menyona kambing, lihat peduk sikin mantang yang melawan, berarti hanapah peduk sikin mana? Mesti dia ya dipaskan kembali sakinah itu. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan mauizah ini bagi kita semua. Mohon maaf, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.